بسم الله الرحمن الرحيم وهذا صراط ربك مستقيما قد فصلنا الآيات لقوم يذكرون لهم دار السلام عند ربهم وهو وليهم بما كانوا يعملون. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya wa la rasula ba'dah. Usikum wa iyaya bitaqwallah haitsu qala ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Amma ba'd, fa inna asdaqal hadithi kitabullah wa khairal hadyi hadyu Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha fa inna kulla muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin dhalalah wa kulla dhalalatin finnar. Hadirin dan hadirat, saudara sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu taala. Marilah pada pagi hari ini, pagi yang penuh berkah insyaallah, kita senantiasa memanjatkan puja dan puji syukur kita kehadirat Allah Subhanahu taala yang telah memberikan kepada kita kenikmatan yang sangat luar biasa. Nikmat yang kalau kita menghitungnya tidak akan mungkin bisa menghitungnya. Dari nikmat kesempatan dan kesehatan, dari nikmat iman dan Islam, dari nikmat yang kita rasakan, nikmat-nikmat yang ada pada tubuh kita, kita tidak mungkin bisa menghitungnya. Maka daripada itu, marilah kita selalu membahasahi lisan kita dengan kalimat syukur kepada Allah Subhanahu taala dengan mengucapkan alhamdulillahi rabbil alamin. Bapak-bapak dan ibu-ibu sekalian, ini adalah pertemuan kedua dengan saya. Pertemuan pertama terjadi pada awal bulan kalau nggak salah. Kami membahas tentang tadabbur Al-Quran. Karena Al-Quran adalah kitabullah, risalah yang Allah turunkan kepada kita selaku umat Islam untuk dipahami, sehingga kita mengetahui mana yang halal dan mana yang haram. Karena ilmu, sebagaimana Ibnu Qayyim mengatakan, dibagi menjadi tiga. Yang pertama, al-ilmu yata'allaqu billah, ilmu yang berhubungan dengan Allah Subhanahu taala. Bagaimana kita mengenal Allah, mengenal asma dan sifat Allah Subhanahu taala, itu adalah ilmu. Sehingga ketika kita menyembah Allah, zat yang kita sembah tiap hari, kita berada di atas keyakinan, kemantapan, dan betul-betul kita kenal Allah Subhanahu taala. Itu penting, ilmu yang berhubungan dengan Allah Subhanahu taala. Belajar tentang tauhid, bagaimana rububiyah Allah, kemudian uluhiyah Allah, yaitu hak Allah dalam ibadah, kemudian mengenal daripada asma dan sifat Allah Subhanahu taala. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, al-ilmu yata'allaqu bil halali wal haram, ilmu yang berhubungan dengan halal dan haram. Ini sangat penting bapak-bapak dan ibu-ibu sekalian. Karena dalam kehidupan beragama, tidak mungkin kita dapat melaksanakan agama ini dengan lurus kecuali kita mengenal mana yang halal, mana yang haram. Itu sangat simpel sebetulnya. Dan itu sudah ada dalam Al-Quran dan sunnah Rasulullah SAW. Kalau kita pengen mendekatkan diri kepada Allah,
tanpa mengenal mana yang halal, mana yang haram, bagaimana kita menjadi orang yang bertakwa? Sangat tidak mungkin. Sebelum kita melaksanakan perintah Allah, hal-hal yang sifatnya halal, dan menjauhi larangan Allah dan Rasulnya yang sifatnya adalah haram, tidak mungkin terwujud hal itu kecuali dengan ilmu mengetahui mana yang halal dan mana yang haram. Kemudian yang ketiga, ilmu yang berhubungan dengan kondisi manusia, kondisi kita semua setelah kematian. Apakah kita nanti ke jannahnya, ke surganya, ataupun kita ke nerakanya. Maka Al-Quran dan Sunnah, ya, tema yang dikandung oleh Al-Quran dan Sunnah tidak lepas dari tiga ini. Baik yang berhubungan dengan Allah, pengenalan pada Allah. Yang kedua adalah pengenalan terhadap al-halal dan al-haram. Yang ketiga adalah hal-hal yang akan dialami oleh manusia setelah kematiannya. Maka sangat penting sekali, dan hal tersebut tidak akan terwujud kecuali dengan memahami Al-Quran dengan benar, dengan tadabbur Al-Quran. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman dalam surat Al-Baqarah ayat 185. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان. Yang artinya bulan Ramadan, bulan yang di dalamnya diturunkan permulaan Al-Quran sebagai petunjuk bagi manusia dan penjelasan-penjelasan mengenai petunjuk itu, dan pembeda Al-Furqan antara yang hak dan yang batil. Allah Subhanahu wa ta'ala memuji Al-Quran sebagaimana dinyatakan oleh Ibnu Katsir dalam tafsirnya, yaitu Allah memuji Al-Quran dengan kalimat bahwa Al-Quran itu sebagai petunjuk, dan di dalamnya ada penjelasan-penjelasan mengenai petunjuk tersebut, dan sekaligus Al-Quran itu sebagai Al-Furqan, pembeda antara al-haq dan al-batil. Dalam doa, Rasulullah mengajarkan kepada kita baca doa ini di sela-sela ibadah, ketika selesai sholat dan lain sebagainya. Allahumma arinil haqqa haqqa warzuqni tiba'ah, wa arinil batila batilan warzuqni istinabah. Ya Allah, tunjukkan kepada aku yang hak adalah hak. Ini penting. Kadang-kadang orang itu tidak melaksanakan al-haq karena bukan tidak mau melaksanakan al-haq, tapi karena tidak tahu bahwa hal itu ada al-haq. Maka penting sekali mengetahui mana yang hak, mana yang batil. Yang pertama, berilah aku pengetahuan ya Allah tentang al-haq, dan berilah kekuatan untuk mengikutinya. Kemudian yang kedua, ya Allah, berikan kepada aku petunjuk yang batil adalah batil, dan berilah aku kekuatan untuk menjauhinya. Dan sifat Al-Quran ada Al-Furqan, yaitu pembeda antara al-haq dan al-batil. Dan sebelum sifat Al-Furqan disebutkan bahwa Al-Quran adalah hudal linnas, sebagai petunjuk manusia. Cuma seperti ini bapak-bapak dan ibu-ibu, Al-Quran yang ada di hadapan saya ini mushaf, yang tertulis di dalamnya adalah kalamullah, petunjuk dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Petunjuk, yang namanya petunjuk itu menunjukkan. Dalam Al-Quran disebutkan minadz-dzulumati ilan nur, dari kegelapan kepada cahaya. Cuma masalahnya kenapa banyak orang tidak mendapatkan petunjuk, padahal Al-Quran adalah petunjuk. Kita orang Islam, kenapa masih banyak orang Islam yang tidak mendapatkan petunjuk, masih bergelimang dengan maksiat, padahal Al-Quran ada di hadapan dia. Yang jadi masalah bukan Al-Quran petunjuk atau tidak petunjuk. Ini sudah suatu yang pasti, bahkan kita sepakat. Hal itu dikuatkan dengan firman Allah bahwa Al-Quran diturunkan sebagai hudal linnas, sebagai petunjuk manusia. Lalu kenapa? Maka Ibnu Katsir mengatakan bahwa anzalahullahu ta'ala hudan liqulubul ibadi mimman amana bihi wa saddaqahu wattaba'ah. Al-Quran sebagai petunjuk bagi orang-orang yang beriman terhadap Al-Quran, yang pertama. Kemudian bagi orang-orang yang membenarkan, yang kedua. Kemudian yang ketiga, bagi orang-orang yang mengikuti Al-Quran. Maka kalau orang beriman membenarkan Al-Quran, tidak hanya membenarkan, kemudian dia mengikuti, insya Allah petunjuk yang pada dasarnya itu adalah sifat
yang ada pada Al-Quran akan menjadi petunjuk dan menjadi sifat yang kita peroleh. Ya, petunjuk itu akan masuk dalam hati kita. Syaratnya apa? Yaitu mengikuti, membenarkan, dan hal itu tidak akan terwujud kecuali dengan belajar. Bagaimana kita mentadabburi Al-Quran ayatan wa ayatan, satu ayat, dua ayat, atau 3 ayat. Yang penting kita lakukan dan rutin. Karena amalan yang paling baik, sebagaimana diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari, afdhalul a'mal, ataupun disebutkan ahabul a'mali ilallahi adwamuhu wa in qalla. Sebaik-baik amal yang paling dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala adalah amal yang dilakukan secara berkesinambungan walaupun sedikit. Maka jangan kesemangatan kita itu hanya kesemangatan yang sifatnya sementara karena disebabkan terlalu semangat. Oh ya, tadabbur Al-Quran, habis ngaji tadabbur Al-Quran, pulang tadabbur 1 juz, kemudian libur 1 tahun nggak tadabbur. Nah, itu yang keliru. Sedikit-sedikit melangkah 1, 2, 3 ayat dan ditadaburi. Bapak-bapak dan ibu-ibu sekalian, maka pada kesempatan kali ini saya ingin mengajak tadabbur bapak-bapak dan ibu sekalian dengan salah satu firman Allah yang ada pada surat At-Taubah ayat 100. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat At-Taubah ayat 100. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان رضي الله عنهم ورضوا عنه وأعد لهم جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها أبدا ذلك الفوز العظيم. Yang artinya was-sabiqunal awwalun, yaitu orang-orang yang terdahulu, lagi yang pertama-tama masuk Islam di antara orang-orang muhajirin dan ansar, dan orang-orang yang mengikuti mereka dengan baik. Allah ridho kepada mereka dan mereka pun ridho kepada Allah. Dan Allah menyediakan bagi mereka surga-surga yang mengalir sungai-sungai di dalamnya. Mereka kekal di dalamnya selama-lamanya. Itulah kemenangan yang besar. At-Taubah ayat 100. Kita mulai dari satu lafaz, kemudian kita tafsirkan. Was-sabiqunal awwalun. As-sabiqunal awwalun, yaitu orang-orang yang terdahulu, lagi yang pertama-tama masuk Islam. Was-sabiqunal awwalun, para ulama berbeda pendapat masalah siapakah mereka yang dahulu atau yang terdahulu masuk Islam, atau yang dimaksud dengan as-sabiqunal awwalun. Imam Al-Baghawi dalam kitabnya, dalam tafsir Al-Baghawi, menyebutkan setidaknya ada 3 pendapat di sana. Pendapat yang pertama yang dinyatakan oleh Imam Ibnu Al-Musayyib, kemudian Imam Qatadah, kemudian Imam Ibnu Sirin, mengatakan yang dimaksud dalam ayat tersebut as-sabiqunal awwalun adalah mereka yang pernah sholat menghadap 2 kiblat. Jadi begini Pak, dulu sebelum kaum muslimin pada zaman Rasulullah SAW sholat menghadap Baitullah Makkah, mereka selama 16 bulan menghadap Baitul Maqdis. Jadi Baitul Maqdis, Masjidil Aqsa yang ada di Palestina itu pernah menjadi kiblat kaum muslimin. Maka jangan dilupakan. Hal itu menunjukkan bahwa Masjidil Aqsa adalah masjid yang berkah. Hal itu dinyatakan oleh Allah dalam surat Al-Isra ayat 1. Subhanalladzi asra bi'abdihi laila minal masjidil haram ilal masjidil aqsa alladzi barakna haulah. Maha suci Allah yang telah mengisrakan hambanya dari Makkah, Masjidil Haram, menuju Masjidil Aqsa yang kami berkahi sekitarnya. Subhanallah,
Bahkan dalam hadis disebutkan tidak boleh mengadakan perjalanan dalam rangka untuk ta'abud ibadah kecuali 3 tempat. Yang pertama adalah Masjidil Haram, yang kedua adalah Masjid Nabi di Madinah, dan yang ketiga adalah apa? Masjidil Aqsa. Jadi kalau kita punya rezeki, tidak masalah kita pergi ke Palestina, kemudian ziarah ke masjid dan sholat. Dan sholat di dalamnya mempunyai fadilah dan keutamaan 100 kali lipat dibanding masjid-masjid yang lain, kecuali Masjidil Haram dan Masjid Nabawi. Seperti ini. Jadi kita boleh mengadakan perjalanan untuk ta'abud pada 3 tempat. Tapi selain 3 tempat, masjid-masjid yang selainnya, misalnya Masjid Darussalam, bolehlah kita ziarah. Tapi kita tidak ada keyakinan bahwa Masjid Darussalam itu lebih afdol daripada masjid di sana. Ataupun kita pergi ke Masjid Istiqlal, nggak apa-apa ziarah, tapi jangan yakini bahwa ziarah ke Masjid Istiqlal itu punya keutamaan sendiri. Tidak. Yang mempunyai keutamaan adalah masjid apa? Masjidil Haram, kemudian Masjid Nabawi dan Masjidil Aqsa. Silakan Bapak ziarah ya ke Mekah, ya, ke Masjidil Haram, kemudian ke Masjid Nabawi. Insya Allah yang sudah haji akan haji lagi, yang belum haji insya Allah akan haji. Seperti itu. Kita berdoa pada Allah Subhanahu Wa Taala. Karena satu kenikmatan kita bisa menginjakkan kaki kita hamba yang penuh dosa ini bisa menginjakkan kaki kita di tempat yang suci. Kita merasa dekat dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Walaupun pada dasarnya kita ibadah dimanapun, kita juga dekat dengan Allah. Tapi di sana tentunya ada tempat-tempat yang mustajabah. Sebagaimana Allah memberikan kepada hambanya waktu-waktu mustajabah. Maka kenikmatan bagi ikhwan-ikhwan sekalian ketika mampu pergi ke sana, gunakanlah waktu sebaik-baiknya. Jangan gunakan untuk ziarah ke sana ke sini yang enggak manfaat. Perbanyak sholat di Masjidil Haram, perbanyak sholat di Masjid Nabawi. Boleh ziarah sebagai apa namanya? Tasliyah, intermezzo, ataupun sebagai ya selingan saja, bukan yang utama. Jangan kebalik. Sampai di Mekah banyak jalan-jalannya daripada sholatnya. Ini muskilah, ini musibah. Maka tatalah niat. Sehingga Allah Subhanahu Wa Taala berfirman dalam surat Al-Baqarah, bisa dilihat surat Al-Baqarah ayat 197. Allah mengatakan wa tazawwadu fa inna khairaz zadi taqwa. Dan berbekallah kalian, dan sebaik-baik bekal adalah takwa. Ayat ini berhubungan dengan ibadah haji. Artinya Allah memerintahkan kepada kita semuanya untuk berbekal. Menghaji itu butuh ekonomi yang kuat, butuh fulus, duit. Tapi ingat, itu bekal yang sifatnya duniawi, tapi ada bekal yang utama, yaitu at-taqwa. Sehingga kalau orang punya bekal takwa, nggak banyak jalan-jalan ke sana ke sini. Banyak zikir di masjid, banyak doakan orang tua kita, banyak doakan saudara kita, khususnya ibu kita ya, yang telah melahirkan kita, banyak doa kepada mereka. Ya, insya Allah doa di sana dikabulkan. Dan jangan pahami kalau doa di sana pulang langsung dikabulkan, enggak. Kadang-kadang Allah menguji kepada kita. Apakah kita termasuk orang-orang yang istijal, orang-orang yang tergesa-gesa dalam mengharapkan istijabah doa. Tergesa-gesa. Kenapa kamu enggak doa lagi? Saya ada doa tapi enggak dikabulkan, saya ada malas doa. Nah, itu termasuk orang yang tergesa-gesa. Ya, hati-hati dalam doa, selalu minta pada Allah, dikabulkan atau tidak, kita enggak akan pernah rugi. Bahkan ketika kita doa, itu adalah ibadah. Dalam hadis sahih disebutkan ad-du'a wal ibadah. Doa itu adalah inti daripada ibadah. Karena doa dibagi menjadi dua. Ada doaul masalah, ada doaul ibadah, Pak. Kalau doaul masalah itu doa soal, pertanyaan atau permintaan. Ya Allah, berikan kepada hamba ini rizki. Itu doaul masalah. Kemudian ada namanya doaul ibadah, yaitu segala ibadah yang kita lakukan pada dasarnya bahasa tubuh kita ketika kita melaksanakan ibadah itu adalah doa minta kepada Allah. Kita sholat intinya apa? Minta pahala, dijauhkan dari neraka, didekatkan ke surga. Itu doa. Maka benarlah hadis Rasulullah tersebut. Ad-du'a wal ibadah. Doa adalah inti daripada ibadah. Ya, karena tidak lepas baik lisan kita minta kepada Allah ataupun ketika kita beribadah kepada Allah adalah doa minta kepada Allah Subhanallahu taala. Kita lanjutkan. Wasabiqunal awalun, orang-orang yang terdahulu masuk Islam, bahkan di antara para ulama khilaf antara individu yang pertama kali masuk Islam. Ada sebagian mereka mengatakan adalah Sayyidah Khadijah radhiyallahu anha
istri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ada sebagian mengatakan yang pertama masuk Islam adalah Abu Bakar. Ada yang mengatakan Ali, bukan Abu Bakar. Ada yang mengatakan Zaid bin Harithah. Tapi salah satu pakar tarikh, yaitu Ibnu Ishaq bin Ibrahim al-Handhali, mengatakan perkataan beliau adalah menjamak, mengkompromikan semua pendapat. Beliau mengatakan wanita yang pertama kali beriman adalah Khadijah. Artinya apa? Dari kalangan wanita yang pertama kali beriman siapa? Khadijah. Kemudian dari kalangan laki-laki dewasa yang beriman adalah Abu Bakar. Kemudian dari kalangan anak-anak adalah Ali bin Abi Thalib, karena pada waktu itu Ali ketika masuk Islam umurnya sekitar 10 tahun. Kemudian yang keempat dari kalangan budak dan hamba sahaya adalah Bilal bin Abi Rabah dan Zaid bin Harithah. Perkataan yang menjamak semua perkataan. Masya Allah. Kita lanjutkan bapak-bapak dan ibu-ibu. Wasabiqunal awwaluna minal muhajirin wal ansar, dari kalangan muhajirun dan ansar. Muhajirun adalah kaum muslimin yang pada waktu itu hijrah dari Mekah ke Madinah. Kemudian orang-orang ansar adalah orang-orang yang menolong saudaranya yang hijrah dari Mekah ke Madinah. Mereka adalah penduduk Madinah pada waktu itu. Yang fadilah mereka disebutkan oleh Allah dalam surat Al-Hasyr ayat 8 dan 9. Silahkan dirujuk. Ya, orang-orang muhajirun Allah sebutkan dalam surat Al-Hasyr ayat 8. Di akhir ayatnya Allah memuji mereka dengan sebutan wa ulaika humus shadiqun. Mereka orang-orang yang jujur imannya. Orang-orang yang jujur, Pak, karena ada yang bohong dalam iman, orang-orang munafik. Lisannya itu mengatakan iman, hatinya tidak. Maka tidak ada orang-orang munafik pada zaman Nabi di Mekah. Enggak ada tujuan kecuali beriman pada Allah. Enggak ada janji-janji yang sifatnya duniawi. Masuk Islam malah disiksa, masuk Islam dikucilkan. Apa tujuan kalau tidak tujuan akhirat? Maka orang-orang yang hijrah meninggalkan kampung halamannya, meninggalkan hartanya, mereka betul-betul orang yang jujur, dan Allah mengatakan hal itu. Jujur imannya. Apa yang diucapkan itu sesuai dengan hatinya. Maka mereka termasuk orang-orang yang jujur, orang-orang yang siddiq. Dan orang-orang siddiq itu mereka derajatnya di bawah derajat para nabi. Minal anbiya'i wasiddiqin. Para anbiya kemudian di bawah ataupun level di bawah para anbiya, para nabi adalah orang-orang siddiq. Ya, kita harus jujur dalam iman kita. Hati dan lisan kita harus pas. Baru kita disebut orang yang jujur. Jangan berbeda antara hati dengan lisan. Ya, antara hati dan lisan, dan itu termasuk bagian daripada sifat orang-orang munafik. Orang-orang hijrah, orang yang berpindah tempat dari satu tempat ke tempat lain, kadang-kadang hal tersebut dibutuhkan, Pak. Misalnya kita hidup di satu tempat dan tempat itu tidak kondusif untuk melakukan ibadah. Sholat saja tidak boleh, mau baca Al-Quran nggak boleh, adzan nggak boleh pakai pengeras suara, kan susah. Itu namanya fitnah ujian. Dan ketika kita tidak mampu merubahnya, maka disunahkan kita hijrah. Bahkan pada kondisi tertentu, hijrah pada waktu itu wajib hukumnya untuk menyelamatkan agama yang ada pada diri kita dan anak-anak kita, istri dan keluarga kita. Hijrah pada waktu itu wajib. Tapi kalau kita mampu merubahnya ataupun pada lingkungan yang baik, tinggal di sana ada hijrah yang sifatnya maknawi. Sebenarnya disebutkan oleh Al-Imam Al-Bukhari dari sahabat Abdullah bin Amru, al-muhajiru man hajara manahallahu anhu. Orang-orang muhajir, orang-orang yang hijrah pada hakikatnya adalah orang yang menghindari, menjauhi, meninggalkan apa-apa yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini hijrah. Dan semangat hijrah ini harus kita tanamkan pada diri kita. Yang kemarin sholat jamaahnya baru 3 kali waktu sholat, sekarang harus 5 kali waktu sholat. Hijrah dari 3 kali waktu menuju berapa? 5 kali. Ya. Yang kemarin masih berani sama orang tuanya, tinggalkan. Sekarang harus hijrah. Harus berbuat baik kepada kedua orang tua. Kenapa? Berbuat baik kepada kedua orang tua ini adalah perintah Allah. Ini khususnya bagi teman-teman kita yang masih muda. Saya dengar ada acara mabit ini, perlu diperhatikan. Bagaimanapun wujud kita di dunia ini tidak lepas dari sebab kedua orang tua. Sehingga Allah menyatakan wa wassaynal insana biwalidayhi ihsana. Kami wasiatkan
ya, untuk manusia yang beri wasiatnya Allah untuk selalu berbuat baik kepada kedua orang tua. Maka sebelum Anda berpikir untuk menolak perintah orang tua, mungkin Anda berpikir ini perintah orang tua enggak logis, ini berat dilaksanakan. Sebelum Anda berpikir untuk menolaknya, ingat siapa yang memerintahkan Anda untuk berbuat baik kepada kedua orang tua. Ya. Berarti ketika kita durhaka kepada kedua orang tua, maka kita durhaka kepada Allah. Dan dalam masalah dalam masalah dosa, maksud saya, manajemen dalam muamalah berhubungan dengan dosa, jangan lihat kecil dan besarnya dosa, Pak. Tapi lihatlah siapa yang kita maksiati. Betapa agungnya Allah. Jangan lihat kecil dan besarnya dosa, ini cuma ringan-ringan saja. Jangan lihat kecil dan besarnya. Lihatlah siapa yang kita maksiati. Itu sangat penting, sehingga timbul pada hati kita ta'zim, yaitu memuliakan Allah Subhanahu wa taala. Ini sangat penting, berbuat baik kepada kedua orang tua. Ada satu kisah dari sahabat saya. Beliau seorang hafizul Quran. Dia mempunyai 2 kawan dalam satu ma'had, satu pesantren tahfidzul Quran. Yang satu cerdas sekali, Pak. Setiap hari bisa nyetor 3-4 lembar, 6 atau 8 halaman dari Al-Quran. Yang satu itu ya standar lah, nyetor semuka saja susah. Nah, dikurangi setengah juga masih susah. Akhirnya 2 hari cuma 1 muka, 1 cermin ini. Tapi Masya Allah, ternyata yang biasa-biasa saja ini selesai dalam waktu 2 tahun. Kemudian yang cerdas tadi mendapatkan 15 juz, tapi kapok menghafal Al-Quran, pulang nggak jadi hafid. Apa rahasia ini? Ternyata teman yang susah menghafal tadi, susah sekali tapi akhirnya selesai, dia tidak lupa. Tiap hari SMS pada ibunya, "Bu, tolong doakan anakmu." Terus tiap hari. Mungkin karena berkah doa dari ibu, anak ini menjadi hafal Al-Quran. Tapi bisa jadi yang cerdas tadi ya SMS ibunya, tapi SMS-nya beda. "Bu, uang saya habis, nggak pernah minta doa." Ini hati-hati, sahabat-sahabat muda kita ini. Jangan-jangan sholatnya nggak tekun ataupun sekolahnya susah. Jangan-jangan lupa minta doa orang tua. Ini hati-hati, ya, karena dosa itu mempunyai pengaruh dalam kehidupan kita. Ya, bukan hanya kehidupan yang berhubungan dengan ubudiyah, tapi kehidupan yang berhubungan dengan dunyawiyah pun akan terpengaruh dengan yang namanya dosa. Kita lanjutkan. Bapak-bapak dan ibu-ibu sekalian, kemudian lafaz selanjutnya walladzina taba'uhum bi ihsan, yaitu orang-orang yang mengikuti mereka, mengikuti muhajirun dan ansor dengan cara yang baik. Ini lafaz yang penting. Allah mengabarkan, memuji dengan bentuk kabar al-muhajirun dan ansor, yang mereka termasuk as-sabiqunal awalun, serta orang-orang yang mengikuti mereka. Ayat ini berbentuk pengabaran, Pak. Dalam bahasa Arab disebut al-jumlah al-khobariyah, kalimat yang menunjukkan kabar. Tapi walaupun kalimat ini berbentuk pengabaran, namun maknanya adalah perintah, ataupun dalam bahasa Arab disebut jumlah tolabiyah. Bentuknya pengabaran, tapi intinya adalah perintah. Artinya apa? Mereka orang-orang muhajirun dan ansor yang Allah janjikan pada mereka surga, maka ikutilah mereka, sehingga kamu juga bisa masuk surga bersama mereka. Artinya apa? Dalam ayat ini adalah perintah untuk mengikuti mereka, generasi utama dari para sahabat. Adapun dalil yang sharih, dalil yang jelas mengenai perintah Allah dan Rasulnya untuk mengikuti Rasul dan para sahabatnya adalah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Abu Dawud dan Imam At-Tirmidzi, yang beliau mengatakan bahwa hadis ini adalah hasan sahih, tidak dhaif, bisa digunakan hujjah. Hadis yang diriwayatkan oleh Abu Najih Al-Irbad bin Sariyah, yaitu nasihat Rasulullah SAW menjelang kedekatan wafatnya. Jadi wa'adana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam
mau'idatan wajilat minhal qulub wa darafat minhal uyun. Rasulullah memberikan nasihat kepada kita dengan nasihat yang betul-betul bisa menggetarkan hati dan air mata bisa tercucur karenanya. Maka kami para sahabat mengatakan, ya Rasulullah, ka'annaha mau'idatu muwaddi'. Ya Rasulullah, seakan-akan nasihat ini adalah nasihat dari orang yang akan berpisah. Fa'ausina, maka kalau demikian ya Rasulullah, berilah kami wasiat. Dan otomatis apa Pak? Ketika Rasulullah memberikan wasiat kepada para sahabatnya, kita masuk di dalamnya. Karena wasiat ini adalah umum untuk umat Islam. Dengarkan wasiat Rasulullah. Apa wasiat Rasulullah? Usikum bitaqwallah. Allah memberikan wasiat takwa kepada Allah. Kok takwa tiap hari kan dengar, khotib kan setiap hari menyampaikan. Ya memang itu penting, harus disampaikan. Bahkan dalam surat An-Nisa ayat 131 Allah mengatakan, walaqad wasaynal ladzina utul kitaba min qablikum wa iyyakum an taqullah. Dan telah aku wasiatkan terhadap orang-orang sebelum kamu dari kalangan ahlul kitab dan kepada kamu untuk bertakwa kepada Allah. Intinya apa? Pesan takwa, wasiat takwa itu sudah terjadi sebelum Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini wasiat Rasulullah. Usikum bitaqwallahi azza wa jalla wasam'i wa ta'ati wa in ta'ammara alaikum abdun. Hendaklah kamu taat kepada pemimpin walaupun yang mimpin kamu itu adalah seorang budak. Artinya seorang khalifah. Yang mimpin kita harus mentaatinya. Kemudian fa innahu man ya'ish minkum fasayara ikhtilafan katsira. Barang siapa yang hidup di antara kalian di kemudian hari, maka niscaya akan melihat perpecahan yang sangat banyak. Dan ini nyata, umat Islam pecah-pecah. Tapi pesan Rasulullah intinya di sini, fa alaikum bisunnati wa sunnatil khulafa'ir rasyidin al mahdiyyin. Ingat, banyak perpecahan, jangan ngikut-ngikut. Jangan orang ngidul ikut ngidul gitu kan, ikut ke selatan, orang ke utara ngikut ke utara. Ya kalau baik nggak masalah. Artinya apa? Ukurannya itu kebaikan, bukan jumlah. Oh kelompok itu banyak, belum tentu benar. Oh kelompok itu sedikit, salah, belum tentu. Ya, yang namanya jamaah kebenaran adalah ma wafaqal haqqa walau kunta wahdak, yaitu yang yang sesuai dengan kebenaran walaupun kamu sendiri. Seperti itu. Alaikum bisunnati kata Rasulullah, hendaklah kamu berpegang teguh dengan sunnahku dan sunnah para khulafa yang diberikan petunjuk. Ini ada dalil yang sharih yang jelas bahwa perintah mengikuti mereka Rasulullah dan para sahabatnya, generasi-generasi yang paling utama adalah perintah wajib dari Allah Subhanahu wa taala. Ayolah ikhwan, bapak-bapak dan ibu sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian mungkin di antara kita timbul suatu pertanyaan, kenapa harus mengikuti mereka? Maka kita persingkat karena waktunya kejar-kejaran. Soalnya pembahasan yang berhubungan dengan ini cukup butuh waktu Pak ya. Tapi nggak masalah. Bisa jadi satu kalimat, dua kalimat itu yang didengar dari orang lain bisa menghantarkan kita surga Pak. Maka nasihat salah satu syekh kepada saya, udah ikuti kajian-kajian, majelis-majelis ikuti. Bisa jadi kamu mendengarkan satu kalimat dari seorang mubalik, seorang dai, satu kalimat menyentuh hati kamu sehingga kamu berubah, berhijrah, dan satu kalimat itu menjadi sebab Anda masuk surga. Nah, kita nggak tahu. Bisa jadi amal yang kita keluarkan berupa infak besar itu bukan sebab kita masuk surga, karena kadang-kadang riya. Ya, kita nggak tahu. Bisa jadi segelas air minum yang diberikan oleh saudara kita dengan ikhlas untuk saudaranya yang datang dari tempat lain, air putih ini sebagai sebab masuk surga. Kita nggak tahu. Dalam hadis, seorang pelacur yang memberikan air minum kepada anjing, itu yang menyebabkan dia masuk surga. Kita nggak tahu Pak. Maka kita jangan tertipu, jangan merasa aman dari makar Allah. Ya, kalau sudah sedekah banyak, surga seakan-akan di hadapan kita. Jangan. Maka harus kita gabungkan antara al-khauf war roja, rasa takut dan rasa harap pada Allah Subhanahu wa taala. Kembali pada pokok pembahasan, kenapa kita harus mengikuti mereka, para salaf? Salaf adalah generasi yang sudah lalu dari kalangan sahabat, tabi'in, orang-orang melihat sahabat dan tabi'ut tabi'in. Yang pertama, karena Allah dan Rasulnya yang perintahkan. Itu cukup sebagai motivasi Pak. Karena orang kalau ketika melaksanakan suatu amalan dengan motivasi bahwa Allah dan Rasulnya yang merintahkan, itu cukup. Itu adalah maqam ubudiyah. Maka sering saya sampaikan, apa motivasi Anda berbuat baik? Allah yang merintahkan.
Allah dan Rasulnya merintahkan. Ketika orang melaksanakan dan mampu melaksanakan karena dasar perintah Allah dan dia mampu menguasai hatinya, menundukkan hatinya karena perintah Allah, itulah puncak ubudiyah. Kenapa? Dia bisa menaklukkan hawa nafsunya. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, alasan kenapa kita mengikuti mereka, karena mereka adalah generasi yang terbaik, Pak. Hal ini Rasul sendiri yang menyatakan. Rasulullah bersabda dalam hadisnya, hadis sahih yang diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari dan Imam Muslim. Rasulullah menyatakan, khairun nasi qarni, tsummal ladzina yalunahum, tsummal ladzina yalunahum. Generasi terbaik adalah generasi pada masaku. Maksudnya para sahabat. Kemudian generasi setelahnya, anak-anak para sahabat ataupun orang-orang yang melihat sahabat, yang disebut tabi'in. Dan kemudian generasi setelahnya lagi, yang disebut dengan tabi'ut tabi'in. Ini pernyataan dari Rasulullah. Kemudian yang ketiga, kenapa kita harus mengikuti mereka? Jawabannya adalah karena Allah menyatakan bahwa orang-orang yang mengikuti jalan mereka adalah orang-orang yang mendapatkan petunjuk, sedangkan yang menyelisih mereka adalah orang-orang yang tersesat. Ya, dalilnya adalah surat An-Nisa ayat 115, nanti bisa dirujuk di rumah. Kemudian surat Al-Baqarah ayat 137. Itu dalil bahwa jalan mereka adalah jalan yang selamat. Kemudian alasan selanjutnya, kenapa harus mengikuti mereka? Jawabannya, Pak, adalah mengikuti mereka adalah satu-satunya jalan keselamatan. Hadis tentang hal ini adalah hadis yang berbicara tentang perpecahan umat. Allah memberikan, Rasulullah SAW memberikan sinyal bahwa umat ini akan terpecah menjadi 73 golongan. Yang 72 golongan masuk neraka, yang 1 golongan masuk surga. Hadis ini sangat banyak periwayatannya, sehingga disebutkan hadis ini mencapai sekitar 15-an hadis, diriwayatkan oleh ahli hadis sekitar 10 ahli hadis dari 14 sahabat Rasulullah SAW. Hadis ini dilihat dari banyaknya riwayat cukup dikatakan hadis ini hasan. Dan sebagian dari hadis ini derajatnya sahih, tidak masalah. Ya, kemudian Rasulullah ditanya dalam hadis tersebut, dalam satu riwayat, siapa mereka yang selamat ya Rasulullah? Rasulullah menjawab al-jamaah. Kemudian satu riwayat lain menyebutkan, siapa mereka ya Rasulullah? Rasulullah menjawab, ma ana alaihi wa ashabi, yaitu aku dan para sahabatku yang berada di, yang aku dan sahabatku berada di atasnya. Artinya apa? Apa-apa yang Rasul dan para sahabatnya tempuh, apa-apa yang dipegangi oleh Rasulullah dan para sahabatnya, yang kemudian hari dikenal dengan Ahlus Sunnah wal Jamaah. Ahlus Sunnah, orang yang memegangi sunnah. Kemudian Al Jamaah, orang-orang yang tidak berkumpul kecuali dalam kebenaran, disebut dengan Ahlus Sunnah wal Jamaah. Alhamdulillah kita sudah mengetahui yang selamat, Pak. Yang selamat cuma satu, Ahlus Sunnah wal Jamaah. Dan semoga kita termasuk dari bagian Ahlus Sunnah wal Jamaah. Amin. Ada yang nggak bilang amin ini? Harus amin, ini berhubungan dengan surga dan neraka, Pak. Masa depan kita. Ya, kalau kita sekarang udah punya rumah, tempat tinggal, punya kendaraan yang bagus, punya istri cantik, punya anak yang soleh dan soleha, itu baru istilahnya stasiun, belum stasiun akhir. Ya, stasiun kecil-kecil sudah bagus. Kita harapkan nanti sampai stasiun yang paling besar kita juga enak, ya, di jannahnya Allah. Tapi tidak berhenti di sini. Masalahnya apa? Masing-masing orang sekarang tuh ngaku Ahlus Sunnah, Pak. Bingung kita, ya enggak? Bingung. Kesini, yang Ahlus Sunnah cuma saya, yang sana bukan Ahlus Sunnah. Waduh, repot ini. Kita ke sana juga dibilang seperti itu. Jangan ikut si fulan. Si fulan bukan Ahlus Sunnah, yang Ahlus Sunnah cuma saya di sini. Di kampung ini cuma satu saya. Ini orang-orang yang baru semangat, baru hijrah dari diskotik menuju masjid, bingung. Waduh, kok beda-beda nih. Sudahlah ke diskotik aja, nggak ada khilaf. Ya malah repot kan? Nggak ada khilaf kan ya. Bareng-bareng minum khamr ya bareng-bareng, nggak ada yang ngelarang. Sudah sepakat. Ini datang ke masjid malah khilaf-khilaf lagi. Ya. Ini terjadi orang yang masuk sunnah, melihat orang pada khilaf-khilaf, sudah dia pakai jilbab, jilbabnya dilepas. Ya rugi sendiri juga, Pak. Ya, artinya dalam hal ini poin yang paling penting
adalah mengenali sifat mereka. Itu yang paling penting, enggak orang-orangnya. Sehingga ada ungkapan laisal haqqu birijal, i'rifil haqqa ta'rif ahlahu. Kebenaran itu standarnya bukan fulan, bapak ini. Tidak. Ketahuilah kebenaran, niscaya Anda mengetahui pemilik kebenaran tersebut. Itu standarnya. Maka intinya saya ingin menyampaikan ini. Ya, waktunya tinggal 15 menit. Tapi saya sampaikan karena intinya di sini sifat Ahlus Sunnah, sehingga ketika kita mengetahui sifat Ahlus Sunnah, kita nggak bias lagi, nggak tertipu dengan oh fulan. Intinya di sini, Pak. Ya, maka marilah kita ketahui satu demi satu apa sifat mereka. Yang pertama, sifat mereka adalah al-ittiba', yaitu mengikuti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tidak fanatik kepada selain beliau. Meyakini tidak ada yang maksum kecuali beliau. Meyakini bahwa perkataan selain beliau dapat diambil dan dapat ditolak. Ini yang pertama. Ahlus Sunnah wal Jamaah tidak fanatik kecuali kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. La maksuma ila Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tidak ada yang maksum. Dan perkataan selain Rasulullah qad yu'khadhu wa qad yutrak. Bisa diambil dan bisa ditolak. Ya. Ini harus hati-hati. Ini suatu yang ringan kadang-kadang di telinga kita. Tidak ada yang maksum, tapi ini adalah usul daripada Ahlus Sunnah. Kalau ada orang mengatakan barang siapa yang menjadikan, ya, maksud saya barang siapa yang mengikuti saya termasuk Ahlus Sunnah, yang menyelisih saya termasuk Ahlul Bid'ah, itu enggak benar. Ini termasuk kalam Ahlul Bid'ah. Jadi kita harus fanatik kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan itu sebagai ukuran apakah perkataan seseorang benar atau tidak. Sehingga dalam pengajian ini diperbanyak dengan qala Allah taala qala Rasul. Sedangkan qala fulan manusia itu sebagai penguat dari kalangan para ulama, sebagai penguat, sebagai penjelas maksud daripada firman Allah dan sabda Rasulullah, bukan sebaliknya. Ketika disampaikan Al-Quran dan Sunnah biasa saja, nggak ada rasa grek. Tapi ketika disampaikan fulan, ini mantap nih Ustadz ini. Jangan terbalik, Pak. Al-Quran dan Sunnah, kemudian baru perkataan para ulama untuk memperjelas daripada Al-Quran dan Sunnah itu sendiri. Ini usul yang paling penting. Jangan ta'asub, lantas yang paling benar guru saya. Wah, ini terjebak ta'asub tapi nggak terasa. Hati-hati. Kita harus menghilangkan ta'asub. Bahasa lisannya, bahasa keadaannya, ta'asub fanatik. Ini nggak boleh. Ini tidak boleh. Tidak ada yang benar mutlak kecuali Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini perlu dipegang. Kemudian yang kedua adalah Ahlus Sunnah wal Jamaah itu mempunyai sifat asy-syumuliyah. Asy-syumuliyah itu komprehensif, menyeluruh. Artinya apa, Pak? Ahlus Sunnah wal Jamaah itu tidak memperhatikan satu sisi saja, meremehkan sisi yang lain. Ahlus Sunnah wal Jamaah memperhatikan masalah akidah yang pertama, dan tidak menyandarkan masalah akidah kecuali dengan sandaran Al-Quran dan Sunnah. Yang masalah akidah. Kemudian juga dia memperhatikan masalah ibadah. Jangan sampai kita salah memahami bahwa Rasulullah dan para sahabatnya itu getol saja dalam masalah akidah. Oh ini sesat, enggak. Masya Allah kalau kita lihat ibadah Rasulullah, ibadah para salaf. Saya menukil beberapa riwayat. Ada seorang namanya Waqi' bin Al-Jarrah rahimahullah ta'ala menyebutkan Al-A'mash selama kurang lebih 70 tahun tidak pernah luput dari takbiratul ihram. 70 tahun, Pak. Sebelum Imam Allahu Akbar dia sudah berada di masjid. Luar biasa. Kita sudah berapa tahun, Pak? Alhamdulillah saya sudah 5 tahun. 5 tahun. Selama 4 tahun masbuk, Ustaz. Ya lumayan, setahun enggak masbuk. Ya, alhamdulillah. Tapi ingat, Ahlus Sunnah merhatikan dalam sisi ibadah juga, bukan akidah. Kemudian juga Ahlus Sunnah wal Jamaah memperhatikan akhlak. Ini penting. Ya, akhlak ini sangat penting sekali. Ya, enggak tua yang muda semuanya lah. Ini kewajiban kita semua. Selama kita menjadi mukallaf, masih sadar diberikan akal oleh Allah, diberi kemampuan kudrah, kemampuan untuk melaksanakan, kita masih mukallaf. Akhlak ini sangat penting. Ya, Rasulullah sangat perhatikan akhlak. Coba satu hadis ini perhatikan, Mbak. Hadis yang diriwayatkan oleh Al-Muttafaq alaih Al-Bukhari dan Muslim, idza kuntum salasatan fala yatanajasnani dunal akhar hatta takhtalitu bin nasi min ajli anna dzalika yuhzinu. Andaikan kalian berada satu majlis dan ada cuma 3 orang, Pak.
fulan, fulan, fulan. Janganlah yang kedua ini bisik-bisik dengan meninggalkan yang lain. Karena hal yang demikian itu membuat yang satu tadi sedih, Pak. Ini Rasulullah memperhatikan masalah yang sekecil ini, masalah akhlak. Oh iya ya, jangan-jangan bicarakan saya. Rasulullah memperhatikan. Inilah Ahlus Sunnah wal Jamaah. Tidak hanya akidah saja, tapi ibadah, akhlak juga. Kemudian perhatikan hal-hal yang namanya muamalah. Komprehensif betul muamalah pergaulan kita dengan tetangga kita. Sampai Rasulullah mengatakan kalau masak banyakilah kuahnya dan bagi. Oh, berarti kita kalau masak banyak kuahnya, kasih kuahnya saja. Ya enggak seperti itu. Ini hanya misal saja. Kalau enggak punya apa-apa ya kuahnya, kan gitu. Ya, jangan dipahami mentah-mentah. Ya, ayamnya untuk saya, perintahnya kan kuahnya saja. Ya, itu yang repot. Ya. Ini hanya misal, Pak, ya. Masya Allah akhlak Rasulullah. Kalau enggak punya apa-apa minimal kuahnya. Ya, sekarang kalau kita masak daging 4 kilo ya enggak habis untuk keluarga, dibagikan kuah sama dagingnya lah, jangan kuahnya saja, Pak, ya. Jangan memahami sesuatu mentah. Oh ya, kuahnya kan ada dasarnya dari Rasulullah. Ya. Tidak seperti itu. Kemudian masih banyak ini, tapi waktunya mepet. Saya berikan satu sifat lagi Ahlus Sunnah wal Jamaah. Masih banyak sifat. Bahkan Syekh Nasir Abdul Karim Al-Aql itu menyebutkan sifat-sifat yang banyak dalam kitabnya Mujmal Usul Ahlus Sunnah wal Jamaah. Kitab itu bagus, kecil, dibahas bagus itu, Pak. Jadi ngajinya kitab bagus itu. Akidah mujmal global saja. Kitabnya kecil kali, mungkin 20 halaman atau berapa, kecil buku saku. Tapi berhubungan dengan i'tiqad, keyakinan kita. Ya, keyakinan itu penting. Amal kita bisa salah dan benar tergantung keyakinan kita. Keyakinan yang salah kadang-kadang melahirkan amal yang salah. Itu masalahnya. Maka yang perlu dibenahi pertama adalah keyakinan. Seperti itu. Sifat selanjutnya Ahlus Sunnah wal Jamaah adalah mereka memadukan al-amal, al-ilmu wal amal. Memadukan antara ilmu dan amal. Tidak ilmu saja, tidak amal tanpa ilmu, tidak. Mereka memadukan. Bahkan Syekh Muhammad At-Tamimi dalam risalahnya Al-Usul As-Salasah ada 4 fase. Ada 4 hal yang harus dilalui manusia minimal. Yang pertama al-ilmu, yang kedua amal, kemudian yang ketiga dakwah, yang keempat sabar, Pak. Dalilnya surat Al-Asr. Wal asri innal insana lafi khusrin. Demi masa, demi waktu asar, sungguhnya manusia, semua manusia, karena di sana kalimat al-insan ada alif lam di situ, insan yang artinya manusia. Alif lam di situ artinya al-istighraqiyah, mencakup semua manusia. Ya, tergantung kita ngaku manusia apa enggak. Ya, kalau ngaku manusia tercakup dalam ayat itu, Pak. Semua manusia rugi kecuali 4. Alladzina amanu, orang yang beriman dan tidak sah imannya kecuali dengan ilmu. Maka ini dalil ilmu. Wa amilus shalihat, dan beramal soleh. Wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr, yaitu nasihat menasihati dalam menetapi kebenaran dan kesabaran. Dakwah, sabar. Ibnu Qayyim Al-Jauziyah, kemudian Syekh Abdurrahman As-Sa'di dalam tafsirnya Taisir Karimur Rahman dalam menafsirkan surat Al-Asr mengatakan bil ilmi wal amali yukammilul insanu nafsahu wa bid da'wati was sabri yukammilul insanu ghairahu. Dengan ilmu dan amal seorang itu sempurna dirinya. Oh, dengan dakwah dan sabar dia menyempurnakan orang lain. Ini aktif, orang muslim itu aktif. Bukan hanya sudah saya berilmu dan beramal cukup, diam, enggak mau dakwah, enggak. Maka filosofi yang kita ambil ada al-ma'al mutlak, al-ma'a tahur, air suci dalam fikihnya. Ciri air suci adalah dia bersih pada zatnya dan dapat mensucikan yang lain. Kita seperti itu harusnya, Pak. Ya, kalau kita bisa memenuhi 2 saja berarti ya kita untuk kita sendiri kan. Kalau bisa memenuhi 2 yang lain tapi nggak bisa melaksanakan ilmu dan amal, ya orang lain yang disempurnakan. Tapi nggak mungkin orang dirinya sendiri nggak sempurna kan. Tapi kalau orang yang dapat melalui 4 ini, maka dia selamat dari kerugian yang Allah nyatakan tadi, innal insana lafi khusrin. Selamat. Ya, gimana enggak selamat dari kerugian? Dia sudah berilmu, beramal, dakwah dan sabar. Apa intinya? Itu semua kehidupan manusia itu enggak lepas daripada itu. Kehidupan beragama tidak lepas dari al-ilmu wal amal was-sabru, ya, wa dakwah was-sabru. Tidak lepas. Tidak lepas. Dan jangan berpikir bahwa dakwah itu harus di masjid seperti ini. Enggak, Pak. Bapak jalan-jalan lagi pergi ke kantor nyetir, ada kawannya sebelah, ya dialog ringan. Menurut saudara, menurut abang nih apa ya maksudnya ini?
Misalnya dibuka dengan pertanyaan ringan, dia menjawab kemudian ditimpali. Kemudian ada hadis Rasul seperti ini, menurut Bapak gimana ya? Subhanallah, dengan obrolan ringan itu ternyata ada nilai dakwahnya. Akhirnya orang tertarik belajar Islam, pergi ke masjid. Yang dulunya enggak ke masjid, dengan tertarik dari omongan Bapak, pergi ke masjid. Dan Bapak merupakan sebab seseorang dapat hidayah. Rasulullah menyatakan, la ayyahdiyallahu bika rajulan wahidan khairul laka min khumrin. Naam. Kamu dapat memberikan hidayah, artinya Allah dapat memberikan hidayah lewat kamu, itu lebih baik untukmu daripada unta merah. Kenapa unta merah? Karena pada waktu itu harta yang paling mulia, ya, menurut orang Arab adalah unta merah. Kalau sekarang mungkin kendaraan yang paling mahal. Dapat memberikan petunjuk satu orang sama dengan satu mobil yang mewah. Masya Allah, ya, Masya Allah, luar biasa. Yang mungkin dimulai dari omongan yang ringan. Ya mungkin cukup apa yang saya sampaikan, ada beberapa hal yang harusnya saya sampaikan, cuma waktu tidak mengizinkan. Insya Allah kalau Allah berikan kesempatan kita dapat bertemu kembali, duduk dalam majelis zikir. Dan sebelum ditutup mungkin ada pertanyaan dari Bapak dan Ibu, silahkan. Ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sallallahu ala Muhammad